Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Crash? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 7 dan 8 ya. Pemakaman Jae-yong pun diadakan. Deputi Komisaris Pyo dan Jung-wook pergi melayat. Deputi Komisaris Pyo menginfokan kepada ayah Jae-yong kalau selang minyak rem mobil Jae-yong sepertinya sengaja dicabut. Bahkan ada mobil hitam yang menguntit Jae-yong. Mereka menyimpulkan kalau Jae-yong dibunuh oleh pengemudi mobil hitam itu. Kyung-soo juga melayat Jae-yong di rumah duka. Jung-wook menghampiri Kyung-soo dan mulai menuduh Kyung-soo sebagai pembunuh Jae-yong. Keesokan harinya, Yun-ho mendatangi kolumbarium Yun-soo dan bertemu dengan ayah Yun-soo. Mereka juga melihat gerombolan pengiring Abu Jae-yong. Yun-ho cukup kaget mengetahui kalau Jae-yong udah meninggal. Sedangkan tim TCI mendapatkan laporan kalau ada mobil putih yang berhenti di tengah jalan. Saat berada di TKP, mobil putih udah diamankan oleh para petugas. Tim TCI kemudian membuka paksa pintu mobil putih dan menemukan pengemudinya udah meninggal, dengan darah di bagian bajunya. Mereka pun memanggil tim forensik. Pada saat yang sama, Sohee mendapatkan laporan dari Superintenden H, yang berasal dari kantor polisi wilayah lain. Superintenden H menginfokan kalau ada truk pengangkut mobil yang terguling di wilayahnya. Tapi Yun-ho juga ikut-ikutan masuk ke TKP tanpa tanda pengenal kepolisian. Langsunglah tim TCI pergi ke lokasi di mana Yun-ho berada. Superintenden H meminta Sohee untuk membawa Yun-ho pergi dari TKP, karena wilayah itu bukanlah wilayah tim TCI. Sohee dan Yun-ho kemudian mendatangi tim forensik mengenai kasus mobil putih. Dokter forensik menjelaskan kalau ada gesper gerigi di leher pengemudi. Gesper gerigi adalah alat untuk mengamankan truk selama pengangkutan. Dan setelah dianalisis, sepertinya ada seseorang yang sengaja memotong gesper gerigi itu. Dan yang lebih mencurigakan adalah lokasi mobil putih berhenti tidak terlalu jauh dari TKP truk pengangkut mobil yang terguling. Sohee dan Yun-ho kemudian melaporkan ke Kapten Jung mengenai kejadian ini. Dan mereka juga yakin kalau gesper gerigi di leher pengemudi berasal dari truk pengangkut mobil yang terguling. Tim TCI pun berkumpul. Mereka berpikir kalau ini bukanlah kasus kecelakaan, karena gesper gerigi itu sengaja dipotong. Kamera dashboardnya pun sudah diformat. Di saat yang sama, Superintenden H menerobos kantor TCI dan ngomel-ngomel karena kasusnya diambil alih oleh tim TCI. Kedua tim akhirnya menemui Kepala Polisi Gu Kyung-mo. Dan yang mengherankan, Kepala Polisi Gu menelepon Kepala Polisinya Superintenden H untuk meminta kasus truk pengangkut mobil dioper ke tim TCI dong. Senang bangetlah tim TCI mendengar hal itu. Sedangkan Deputi Komisaris Pyo Myung-hak resmi diangkat sebagai Komisaris Jenderal. Doi senang mampus tuh, buset dah. Nantikan waktumu Pak Komisaris Jenderal. Sohee dan Yun-ho tiba di rumah sakit untuk menemui pengemudi truk pengangkut bernama Nam Jae-hun. Sohee menjelaskan sepertinya ada yang memotong sabuk truk pengangkut mobil. Mendengar itu, Nam Jae-hun sedikit lega, karena berarti Nam Jae-hun tidak membunuh pengemudi mobil putih itu. Nam Jae-hun cerita kalau dirinya sempat berhenti di rest area Sangsan untuk beristirahat. Nam Jae-hun juga mengatakan kalau seorang pria sempat masuk ke dalam salah satu mobil yang ada di truk. Nam Jae-hun tentu kaget melihatnya dong. Jadilah mereka terlibat perkelahian kecil. Sohee dan Yun-ho kemudian mendatangi dan menginterogasi Cho Ik-wan, si pria yang diceritakan oleh Nam Jae-hun. Tim menanyakan alibinya. Tapi saat Cho Ik-wan gak bisa menjawab, seorang wanita tiba-tiba datang dan berkata kalau Cho Ik-wan bersamanya saat jam itu. Mereka pergi jalan-jalan dengan mobil baru Cho Ik-wan. Tim lalu mengecek kebenarannya lewat kamera dashboard mobil Cho Ik-wan. Saat terbukti kesaksian mereka benar, Cho Ik-wan mengatakan kalau di jam itu, mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Cho Ik-wan melihat orang itu memegang gunting besi. Mereka juga berkata kalau orang itu menggunakan topi berwarna hijau. Orang bertopi hijau itu juga masuk ke ruang santai untuk pengemudi truk. Itu adalah tempat istirahat gratis bagi semua pengemudi truk. Yun-ho masuk ke dalam untuk melidiki ruang santai itu. Yun-ho lalu melaporkan kalau loker di ruang santai untuk pengemudi truk tidak ada yang dikunci. Jadi pelaku bisa aja mengambil kunci truk Nam Jae-hun dan melakukan kejahatan. Sementara Nam Jae-hun mandi. Lalu menghapus kamera dashboard truk Nam Jae-hun. Tapi masalahnya, CCTV di ruang santai itu tuh rusak. Jadi tim hanya bisa mencari info tentang orang bertopi hijau lewat daftar tamu aja. Sedangkan kita melihat ayah Jung-wook dan ayah Jae-yong sedang mengobrol. Mereka membahas kematian Jae-yong. Ayah Jae-yong memberitahu kalau Jae-yong mendapatkan artikel tentang tabrakan Hyun-soo. Pyo Myung-hak mengira kalau orang yang membunuh Jae-yong adalah orang yang mengirimi mereka artikel tabrakan Hyun-soo. Dan dari percakapan mereka, kita mengetahui kalau suami Hyun-soo ternyata sudah meninggal. Jadi siapakah pengirim artikel itu ya?
Keesokan harinya, Pyo Myung-hak mengajak Kapten Jung untuk bertemu. Pyo Myung-hak lalu memberikan sebuah kasus untuk Kapten Jung selidiki. Dan ternyata itu adalah kasusnya Jae-yong. Malam harinya, saat Yunho dan Sohee menginterogasi salah satu saksi, Sohee mendapatkan info kalau Donggi sepertinya sudah menemukan si orang bertopi hijau. Yunho lalu bergegas ke ruang santai. Tapi di tengah jalan, Yunho bertemu dengan orang bertopi hijau itu, dan kemudian mengikutinya. Ternyata orang itu adalah Kyung-soo, sahabat nonton. Tentu Yunho dan Kyung-soo saling mengenal karena kejadian tabrakan Hyun-soo di masa lalu. Dengan gelisah yang cukup berlebihan, Kyung-soo langsung menuduh Yunho kalau Yunho yang membunuh Jae-yong. Mendengar tuduhan itu, kebingunganlah kan si Yunho. Kyung-soo langsung pergi dengan truknya. Sohee kemudian menjemput Yunho dan mengatakan kalau Kyung-soo adalah tersangka mereka. Mereka pun mengejar truk Kyung-soo. Tapi di tengah pengejaran itu, Hyun-kyung menelepon memperingatkan Sohee untuk menjauh dari truk Kyung-soo. Karena dari CCTV ruang santai pengemudi truk, Hyun-kyung melihat ada seseorang yang memotong gas per gerigi truk Kyung-soo. Dan benar aja dong, rem truk Kyung-soo blong. Salah satu mobil yang diangkut pun terlepas dan menyebabkan kecelakaan. Polisi pun mendatangi truk Kyung-soo dari depan dan belakang. Namun akhirnya truk Kyung-soo terguling. Setelah truk pengangkut Kyung-soo terbalik, Sohee dan Yunho segera menolong Kyung-soo. Saat itulah Yunho melihat kalau Kyung-soo juga dikirimi artikel tentang tabrakan Hyun-soo di masa lalu. Keesokan paginya, tim TCI mendatangi Kyung-soo di rumah sakit dan memberitahunya kalau ada yang sengaja memotong gas per gerigi truk Kyung-soo. Berarti Kyung-soo dihilangkan dari daftar tersangka nih, sahabat nonton, karena dia juga korban. Yunho lalu berbicara berdua dengan Kyung-soo, menanyakan apa ada yang Kyung-soo sembunyikan, sembari menyodorkan artikel tabrakan Hyun-soo. Kyung-soo akhirnya cerita kalau bukan hanya dirinya yang mendapatkan artikel tabrakan Hyun-soo, tapi Jae-yong, Jung-wook, serta ayah Jung-wook juga mendapatkan artikel itu. Saat sampai di kantor polisi, Yunho menanyakan kepada Donggi, siapa pria bertopi hijau yang bersama Donggi kemarin malam. Donggi jawab, oh, itu supir truk juga. Dia yang bantuin aku buat mencari Kyung-soo. Mendengar itu, Yunho membuat eksperimen. Yunho berdiri di bawah lampu dan mengenakan sebuah topi. Dari jauh, tim TCI diminta untuk menebak warna topi yang dikenakan oleh Yunho. Mereka menebak Yunho menggunakan topi berwarna hijau. Tapi saat mereka mendekati Yunho, ternyata topi yang Yunho gunakan berwarna biru. Berarti mereka nggak bisa mencari pelaku hanya berdasarkan warna topinya. Karena bisa aja Cho Ik-wan juga salah melihat warna topi akibat pantulan cahaya. Pagi harinya, tim TCI mulai membahas tentang kecelakaan truk. Selain Nam Jae-hoon dan Kyung-soo, ada dua korban lainnya yang bernama So In-bum dan Nam Kwang-ryul. Ternyata semuanya berada di bawah perusahaan CY Logistik. CEO-nya bernama Kang Chang-sok. Dapat dikatakan kalau Kang Chang-sok ini sebenarnya adalah penipu perusahaan angkutan gitu. Sohee dan Yunho mendatangi So In-bum untuk menanyakan perihal kecelakaan yang pernah dialaminya di masa lalu dan menunjukkan foto korban lainnya yang mengalami kejadian serupa. Begitu juga dengan Donggi dan Hyun-kyung. Mereka mendatangi Nam Kwang-ryul. Tapi tim tidak mendapatkan informasi apapun karena sepertinya para supir truk menyembunyikan sesuatu, tapi nggak mau bicara. Yunho dan Sohee mendatangi Kyung-soo, tapi Kyung-soo pun nggak mau bicara. Harapan mereka hanyalah Nam Jae-hoon. Sedangkan di tempat lain, Donggi dan Hyun-kyung mendatangi Kang Chang-sok dan menanyakan tentang para supir truknya yang mengalami kecelakaan. Tapi Kang Chang-sok terus mengatakan kalau dirinya memperlakukan semua supir truk dengan baik. Gak sampai di sana, Donggi dan Hyun-kyung juga menguping. Seorang supir truk sedang berdebat dengan Kang Chang-sok. Jadi Kang Chang-sok menginginkan para supir truknya untuk menandatangani kontrak kerja, yang isinya supir truk harus melebihkan beban pada truknya sendiri. Dan kalau terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh hal itu, perusahaan truk Kang Chang-sok nggak akan bertanggung jawab. Supir truk itu adalah supir truk yang kemarin itu membantu Donggi mencari Kyung-soo. Donggi menyarankan agar supir truk itu melaporkannya kepada polisi. Tapi percuma, karena nggak ada kekerasan atau bukti pengancaman dari pihak Kang Chang-sok. Nam Jae-hoon juga menceritakan hal serupa, tentang bagaimana semua supir truk menandatangani kontrak itu. Tapi ya para supir truk nggak punya pilihan kecuali menyetujuinya. Nam Jae-hoon dan 4 orang temannya menuntut Kang Chang-sok atas kontrak yang nggak adil itu. Tapi Kang Chang-sok malahan menuntut balik para supir truk. Akhirnya, para supir truk menyerah. Dan salah satunya bernama So Young-chul bunuh diri. Dari antara 5 supir truk yang menuntut Kang Chang-sok, masih ada 1 supir truk yang tidak mengalami kecelakaan, yang bernama Woo Gil-sun. Dan ternyata itu adalah ayah Donggi dong, sahabat nonton. Hyun-kyung memberitahu Yunho dan Sohee kalau putra So Young-chul yang bernama So Dong-woo adalah pelakunya.
untuk membalas dendam kepada orang-orang yang menyebabkan kematian ayahnya. Saat Hyun Kyung melacak lokasi keberadaan So Dong Woo dan Woo Gil Sun, mereka berada di lokasi yang sama. Donggi, Sohee, dan Yunho pun bergegas ke lokasi itu. Donggi akhirnya bertemu dengan ayahnya Woo Gil Sun. Tim menanyakan apakah Woo Gil Sun baru aja bertemu dengan So Dong Woo. Ayah Donggi menjawab iya benar. Kenapa? Sohee menjelaskan kalau sekarang timnya sedang mencari So Dong Woo dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Ternyata So Dong Woo itu adalah pria yang membantu Donggi mencari Kyung-soo dong, si topi biru. So Dong Woo mengatakan kepada Woo Gil Sun, kalau terjadi apa-apa dengannya, tolong sering-seringlah mengunjungi makam ayahnya. Dan sebelum pergi, So Dong Woo mengatakan kalau hanya Woo Gil Sun aja yang meminta maaf kepada ayahnya sewaktu dulu. Mendengar cerita Woo Gil Sun, tim TCI langsung mengejar So Dong Woo. Ternyata So Dong Woo mendatangi Kang Chang Sok yang sedang menyetir mobil. Dan So Dong Woo menabrak mobil Kang Chang Sok dengan truknya. So Dong Woo yang sangat marah menarik Kang Chang Sok keluar dari mobilnya dan memukulinya. Tapi Hyun Kyung datang tepat waktu dengan motornya dan memisahkan keduanya. Hyun Kyung pun dengan mudah menangkap So Dong Woo. Terus bagaimana dengan biang keroknya si Kang Chang Sok? Saat diinterogasi oleh Donggi, So Dong Woo mengakui seluruh perbuatannya, dari memotong gesper gerigi dan percobaan membunuh Kang Chang Sok. So Dong Woo juga mengatakan kalau dia merekam semua pembicaraan dirinya dengan Kang Chang Sok tentang kontrak ilegal itu. Tapi saat So Dong Woo menemui pengacara dengan rekaman itu, pengacara bilang Kang Chang Sok hanya akan mendapatkan hukuman percobaan. Ya, So Dong Woo nggak tahanlah dengan hal itu. Jadi So Dong Woo berniat untuk membunuh Kang Chang Sok. Donggi lalu memperlihatkan kamera dashboard pengemudi mobil putih, di mana pengemudi itu sedang berbicara dengan istrinya di telepon. Dan tiba-tiba aja gesper gerigi dari truk Nam Jae-hoon mengenai lehernya. Pengemudi mobil putih pun mati seketika itu juga. Hal ini menyadarkan So Dong Woo kalau akibat perbuatannya, seseorang yang nggak bersalah meninggal gitu aja. Tentu So Dong Woo merasa amat bersalah. Keesokan harinya, Kapten Jung dengan tampang mengerengut memberikan sebuah kasus kepada timnya. Itu adalah kasus dari Pyo Myung-hak, kecelakaan Jae-yong. Tim langsung tahulah siapa Jae-yong. Itu loh, kasus seorang pegawai wanita ayah Jae-yong yang melompat dari mobil Jae-yong karena pelecehan seksual. Kapten Jung menegaskan kalau Jae-yong meninggal bukan karena kecelakaan mobil, tapi karena dibunuh. Di tempat lain, Kyung-soo mendatangi Jung-wook dan meminta uang. Sepertinya Kyung-soo membutuhkan uang itu untuk ganti rugi kecelakaan truknya. Kyung-soo juga mengancam kalau dirinya akan membeberkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi kepada polisi. Yunho kemudian menemui Kapten Jung dan menceritakan kalau dirinya mendapatkan surat yang isinya artikel kecelakaan Yun-soo. Dan yang mendapatkan surat itu, Yunho, Jae-yong, Kyung-soo, Jung-wook, Komisaris Jenderal Pyo Myung-hak, dan bahkan ayah Hyun-soo. Yunho berpikir kalau bisa aja kasus Jae-yong ini diserahkan kepada Kapten Jung karena kematian Jae-yong dan kasus Hyun-soo berkaitan. Yunho juga menceritakan kalau dirinya melihat mobil hitam yang terekam saat kecelakaan Jae-yong di ruang santai supir truk kemarin itu, saat dirinya berbicara dengan Kyung-soo. Yunho berpikir kalau pembunuh Jae-yong bisa aja mengincar Kyung-soo. Sementara itu, Pyo Myung-hak dan ayah Jae-yong sedang minum-minum bersama dengan para wanita. Saat itu, Taeju masuk dan memberitahu mereka kalau dari CCTV terekam, ayah Yun-soo lah penguntit Jae-yong malam sebelum Jae-yong kecelakaan. Malam harinya, kita melihat Kapten Jung menonton rekaman CCTV pada saat Jae-yong kecelakaan. Dan pengemudi mobil hitam itu adalah seseorang yang menggunakan tongkat. Tapi sebelum kita semua mengira itu adalah ayah Hyun-soo, kita melihat kalau Kapten Jung juga mempunyai tongkat dong. Nah loh. Di tempat lain, nggak ayah nggak anak, Jung-wook juga lagi pesta pora bersama dengan teman-temannya dan para wanita. Saat itulah Pyo Myung-hak menelepon Jung-wook. Pyo Myung-hak ingin Kyung-soo menemuinya. Jung-wook langsung memberitahu Kyung-soo tentang hal ini. Kyung-soo dengan senang menyambut pertemuan itu. Tapi sebuah mobil hitam diam-diam mengikuti Kyung-soo. Di tempat lain, tim TCI sedang mengintai. Itu adalah kasus yang dulu sempat ditangani oleh Sohee. Dan tiba-tiba Taeju mengambil alih, lalu menutup kasus itu. Kasus tentang narkoba dan taksi gelap. Kyung-soo akhirnya sampai di lokasi janjian. Di lokasi itu tiba-tiba lampu sorot menyala. Dan Kyung-soo digebukin oleh para preman. Kyung-soo lari tapi terus dikejar oleh para preman itu. Dan saat sedang berlari, Kyung-soo menelepon Yunho dan mengatakan, "Tolong aku, Pyo Myung-hak." Tapi di saat yang sama, tidak lama kemudian, Kyung-soo ditabrak oleh mobil hitam, sehingga dia tidak melanjutkan panggilannya dengan Yunho. Yunho pun tidak begitu menghiraukan panggilan Kyung-soo, karena ada tiba-tiba kecelakaan di dekat mereka.
Saat Sohee dan Yunho sampai di TKP kecelakaan, ternyata kecelakaan itu melibatkan ayah Sohee dong. Ayah Sohee berlumuran darah dan diangkut dengan tandu oleh petugas. Melihat hal itu terjadi kepada ayahnya, sedih dan menangislah si Sohee. Wah, apa yang terjadi ya sahabat nonton? Kasus di dalam kasus ini namanya. Saksikan terus kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.